Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Arinal Asyakmaya. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang membahas tentang motivasi berprestasi, dan ini juga termasuk tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah pengembangan diri. Di sini saya akan membahas tentang konsepan dari dasar motivasi berprestasi. Jadi, dalam Kamus Besar Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Anita Wolford, motivasi adalah keadaan internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Bahwa motivasi biasanya meliputi pernyataan sebagai yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Motivasi dorongan emosional dalam diri seseorang untuk dapat melakukan sesuatu, lebih dari itu menyelesaikan sesuatu. Ketika seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu, semangat yang terdapat dalam diri seseorang tersebut untuk menyelesaikan atau mencapai suatu tujuan akan mendorong tercapainya hal tersebut. Sebagai seorang manusia, terdapat kondisi di mana seorang mengalami penurunan kinerja dan menjadi tidak produktif. Dengan demikian menghambat mereka untuk dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimiliki. Abraham Maslow pernah mendefinisikan motivasi sebagai kebutuhan akan fisiologis, rasa aman, sosial, dan penghargaan, dan juga kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dalam pengertian yang saya jelaskan ini disimpulkan bahwa motivasi adalah suatu dorongan dari dalam individu masing-masing yang dimana dapat membangkitkan suatu gairah yang akan membuat individu tersebut menjadi melakukan tindakan yang sesuatu yang memang rasional. Terus kemudian yang dimaksud dengan motivasi berprestasi yaitu dorongan dari dalam diri seseorang untuk meraih prestasi atau keberhasilan. Motivasi dapat mendorong seseorang untuk mencapai keberhasilan yang diinginkannya, baik untuk individu maupun untuk kelompok. Untuk pembahasan selanjutnya, jadi ada teori-teori motivasi. Jadi ada beberapa teori motivasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dari Abraham Maslow. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow, yang dimana beliau menuliskan bahwasannya manusia mempunyai 5 jenjang kebutuhan, yakni psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Terus juga ada dari ilmuwan dari Universitas Yale yang bernama Clayton Alderfer. Beliau pernah mengatakan tentang teori IRG ini, yang dia katakan bahwasanya bila suatu tingkatan kebutuhan dari urutan lebih tinggi terhalang, akan terjadi hasrat individu untuk meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendah. Jadi teori yang dibawakan oleh Clayton ini yang telah mengerjakan ulang teori kebutuhan Maslow, maksudnya kayak menginovasi kembali teori yang telah dikembangkan oleh Maslow untuk menggandengkan dengan lebih akrab dengan riset empirisnya. Jika teori kebutuhan yang dibawa oleh Maslow mengatakan bahwasanya kita harus berfokus pada tingkatan di manakah seseorang itu dan fokus untuk memenuhi kebutuhan itu, maka teori IRG ini menyangkalnya. Teori ini mengatakan bahwasanya bila suatu tingkatan kebutuhan dari urutan lebih tinggi terhalang, akan terjadi hasrat individu itu untuk meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendah. Ketidakmampuan memuaskan suatu kebutuhan akan interaksi sosial, jadi frustasi atau halangan, dan mendorong pada suatu kemunduran ke kebutuhan yang lebih rendah. Terus ada teori evaluasi kognitif. Teori ini mengatakan bahwasanya bila ganjaran-ganjaran ekstrinsik digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang unggul, ganjaran intrinsik yang diturunkan dari individu yang melakukan apa yang mereka sukai akan dikurangi.
Jadi teori ini muncul pada akhir dasawarsa tahun 1960. Peneliti barat mengemukakan bahwa diperkenalkannya ganjaran-ganjaran ekstrinsik seperti upaya untuk upaya kerja yang sebelumnya secara intrinsik telah memberikan ganjaran karena adanya kesenangan yang dikaitkan dengan isi kerja itu sendiri akan cenderung mengurangi tingkat motivasi keseluruhan. Teori ini mengatakan bahwa bila ganjaran-ganjaran ekstrinsik digunakan oleh organisasi sebagai hadiah untuk kinerja yang unggul, ganjaran intrinsik yang diturunkan dari individu-individu yang melakukan apa yang mereka sukai akan dikurangi. Maksudnya, apabila upaya atau ganjaran eksternal tersebut diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang menarik, maka minat dari dalam seseorang tersebut akan berkurang. Seperti itu. Jadi itulah beberapa tiga teori yang telah dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan barat. Selanjutnya yaitu ada faktor motivasi berprestasi yang ada dua faktor, yaitu faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Jadi faktor internal ini mempunyai dua aspek ya. Jadi ada aspek efikasi dan juga aspek mengendalikan manajemen diri. Itu termasuk faktor internal untuk penunjang dari motivasi berprestasi. Jadi faktor internal merupakan aspek yang berasal dari dalam individu yang berperan besar dalam membentuk dan mengarahkan motivasi berprestasi. Dua faktor utama yang sering dikaitkan dengan motivasi berprestasi adalah efikasi dan manajemen diri. Efikasi diri adalah keyakinan individu terhadap kemampuan dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Semakin tinggi efikasi diri yang dimiliki seseorang, maka semakin kuat pula dorongan dalam dirinya diri seseorang untuk berusaha mencapai prestasi. Efikasi diri memainkan peran penting dalam pencapaian akademik karena memengaruhi cara seseorang mengatasi strategi, menghadapi kesulitan, dan mempertahankan upaya dalam mencapai tujuan. Terus ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal ini lebih condong dalam lingkungan dari individu tersebut. Jadi faktor eksternal untuk penunjang sebuah motivasi berprestasi yaitu merujuk pada pengaruh lingkungan sekitar individu yang turun menentukan tingkat motivasi berprestasinya. Jadi semakin baik lingkungan individu tersebut untuk menggapai sebuah motivasi berprestasi, maka semakin baik juga individu tersebut untuk mendapatkan motivasi berprestasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada upaya peningkatan motivasi berprestasi. Jadi motivasi berprestasi merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan, motivasi berprestasi sangat berperan terhadap pencapaian akademis siswa. Di dunia kerja, motivasi ini menjadi pendorong utama produktivitas dan inovasi. Namun motivasi tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat statistik atau diwariskan, melainkan dapat dibentuk, ditingkatkan, dan dipelihara melalui berbagai pendapat. Jadi upaya peningkatan motivasi belajar itu banyak sekali. Ada juga dari strategi pribadi. Jadi strategi pribadi itu seperti kayak semakin kamu mempunyai tujuan yang jelas, semakin bagus juga peningkatan upaya untuk motivasi belajar ini. Semakin mempunyai pandangan yang lurus mengenai motivasi tersebut dan mempunyai niat positif dalam motivasi belajar, itu akan menjadi penunjang pendapatan kita untuk meraih prestasi tersebut. Terus ada juga self-regulation learning atau yang bisa disebut dengan belajar mandiri. Belajar mandiri itu efektif karena kita itu bisa lebih mengkorek atau kayak mengenali diri kita sendiri. Kurangnya kita dari mana, kelebihan kita dari mana, kita bisa mengoreksi sendiri tanpa ada yang ketergantungan kita kepada seseorang. Terus yaitu ada penguat keyakinan atau self efficacy.
Jadi semakin kuat keyakinan kita untuk meraih sebuah motivasi berprestasi, semakin baik kita untuk mendapatkan uh, motivasi berprestasi tersebut. Seperti yang dibahas awal-awal, yaitu tentang efikasi diri. Semakin besar efikasi diri kita, semakin dekat kita bisa mendapatkan sebuah motivasi berprestasi tersebut. Terus membangun mentalitas yang tumbuh atau growth mindset dengan cara melihat konten-konten positif, mengikuti orang-orang yang mempunyai pengaruh baik kepada kita, itu bisa menjadikan mindset kita lebih grow up lagi, lebih meningkat lagi, seperti itu. Terus juga peran lingkungan seperti keluarga itu juga termasuk upaya juga peningkatan motivasi. Terus ada juga guru juga, terus teman sebaya dan media dan tokoh-tokoh inspiratif, seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang saya jelaskan mengenai materi motivasi berprestasi. Kalau misal ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya, dan terima kasih juga yang telah menonton presentasi saya. Kurang lebih seperti itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.